Sebelah sana ibunya. Sana itu ibunya. Ini nggak lebih daripada 9 bulan 3 hari menikah lahir. Jadi cepat. Karena umur sudah 24 ketika itu. Nah, setelah itu jalan biasa. 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun sampai punya anak 7. Baik, ini hamdalahnya ini, pembukaannya ini. Terima kasih yang lebih lanjut kepada Pak Kopertais. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian kepada bapak-bapak polisi. Tadi saya tanya siapa itu waktu datang belakangan. Karena saya sudah kenal siapa intel itu kenal. Maka Pak polisi datang. Ini pasti utusan. Menginteli ada apa di Azhar itu. Saya kenal. Mengapa? Saya bersahabat dengan orang intel pada zamannya yang puluhan tahun sampai menjadi jenderal. Jadi gaya intel masuk pun saya tahu ini intel. Semua nggak ada yang tahu oh itu intel. Dari Polres paling tidak. Betul kan Pak? Tuh, betul. Sangat senang. Sangat senang. Nah inilah karena bergaul dengan intel zaman dulu yang sekarang masih setia bersama kita, Pak Jenderal Kiflan, saya tahu gayanya. Terima kasih. Kemudian kepada Pak Dahlan Iksan Kiai Haji, terima kasih. Saya kenal lama, tapi cinta tepuk sebelah tangan. Hanya saya yang kenal, beliau tidak. Maka tatkala saya duduk di pantai didatangi oleh wartawan. Insya Allah ada, mungkin ada. Oh iya, wartawan bilang, wartawan Pak Dahlan, Abah mau bicara. Abah siapa? Abah Dahlan. Oke, coba sambungkan. Sambung. Datang Pak ya. Terus diundang oleh rektor, datang. Alhamdulillah. Jadi walaupun tangan saya ini patah September yang lalu, belum sembuh, masih sakit, belum bisa dipakai sujud, saya bisa tepuk tangan, tidak sebelah tangan. Ya. Baik, terima kasih Pak Jenderal Kiflan dan Ibu. Terima kasih Zaitun Simanulang Robin. Dan kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sekalipun tiap hari ketemu pada ketua pengawas lembaga kesejahteraan masjid atau ketua pengawas Az-Zaitun, yaitu Datuk Yusuf Agung Sedayu. Pengawas, tapi tinggalnya di Jakarta. Inilah hebatnya itu. Bisa mengawasi dari jauh. Apa yang dilakukan di sini bisa dikeker dengan matanya oleh kacamatanya yang selalu berkacamata hitam. Pengawas. Ya, terima kasih. Saudara-saudara wisudawan, selamat. Sengaja rektor kita pesan jangan terlalu acara ini berbelit-belit. Umumkan 1, 2 lulus dan semua lulus. Selesai. Nanti kalau berbelit-belit itu kurang seru.
Khalif tu'raf. Berbuatlah yang aneh, kamu dikenal nanti. Ya, jadi ini aneh. Mengadakan wisuda, acaranya orasi-orasi, siapa lagi yang ini punya kita kok? Bebas. Inilah roh yang bebas. Maka berbuat apapun selagi itu titiknya bagus, jangan pernah ragu. Alhamdulillah, semua ini orang bebas semua. Baik yang pertama tadi, Pak Direktur Kopertais, bebas apa yang disampaikan. Pak Robin Simanulang bebas, Pak Kiflan bebas, Pak Dahlan Iksan bebas, menyenangkan. Saudara-saudara, panitia meminta Syekh Az-Zaitun untuk menyampaikan orasi katanya. Padahal Syekh Az-Zaitun ini setiap saat memberikan orasi di masjid. Tiap Jumat. Tapi ini masih juga meminta orasi lagi. Tak apalah, kita nyampaikan saja. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh, tadi kita mendengar bagaimana perputaran modal yang ada di PLN tadi, per tahunnya berapa dan sebagainya. Untuk mengimbangi itu, Az-Zaitun ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya mengelola modal yang tidak terlalu besar, namun harus menjadi produk yang lebih besar daripada modal. Kalau tadi 1 tahun tak berapa triliun, kita di sini tidak banyak 1 tahun perputaran, baik untuk pendidikan maupun untuk pembangunan. Saya minta kepada keuangan tadi berapa putarannya. Untuk tahun ini tidak terlalu besar, hanya 595,2 M per tahun. Hanya itu. Tidak ada triliun. Tapi yang berputar ini bisa berputar dan tidak hilang uang ini. Inilah modal sustainability daripada apa yang kita lakukan. Karena segala sesuatu bil amwal. Sebelum anfus amwal. Maka amwal ini tidak boleh habis oleh apa yang kita lakukan. Kalau untuk menghabiskan anggaran, itu tidak usah menjadi manajer. Tapi manajer itu adalah bagaimana uang digunakan, uang tidak habis. Inilah yang kita lakukan di kampus ini atau di Az-Zaitun ini, sehingga banyak pertanyaan, uangnya dari mana? Nah, Intel supaya bisa nyampaikan ya. Putaran tahun ini hanya 595,2 M. Dan menghitungnya Juli. Nah, ini supaya gayung bersambut lah. Kemudian orasinya, Syekh Az-Zaitun tidak menyampaikan yang ilmiah. Apa yang bisa disampaikan saja. Seperti kita ketahui, kita berjalan, dan sejarah juga seperti itu. Sesuatu yang bisa menguasai dunia, menaklukkan dunia, tanpa harus berkuasa dalam satu kekuasaan, itulah gagasan. Saudara-saudara, gagasan inilah yang akan bisa menaklukkan apa saja tanpa harus duduk di kursi kekuasaan.
Itulah gagasan. Dan inilah yang kita miliki, gagasan. Maka gagasan ini tidak bisa ditembus oleh siapapun, karena dimiliki oleh orang per orang. Jadi kita ini berawal dari menjual gagasan. Kalaulah menjadi seperti ini, belum berhasil, belum hebat. Kalau tadi Pak Dahlan Ihsan mengatakan hati-hati, akan ada yang lebih hebat. Gagasan itu tidak perlu takut. Orang yang punya gagasan, dia akan berani dalam rel. Jadi perkembangan itu jangan ditakuti, kemajuan jangan ditakuti. Gagasan ini terus. Kemudian itulah mendidik. Untuk apa? Untuk melanjutkan gagasan. Mendidik di mana? Mendidik di bumi. Di mana buminya? Di tanah air Indonesia. Supaya bisa sustainable, itu doanya jangan untuk doa mengubur orang, tapi untuk mensustainablekan orang. Maka di atas bumi camkan, minha khalaqnakum. Dari tanah air Indonesia engkau dilahirkan. Wa minha nu'idukum, hasil apapun kembalikan pada tanah airmu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari Indonesia kita akan bangkit kembali masuk ke tatanan dunia baru yang bahagia. Itulah gagasan, kekuatan gagasan seperti itu. Maka baik dari nyanyian yang kita sampaikan untuk apa itu Az-Zaitun, Ma'had Az-Zaitun, sampai melangkah pada Universitas Az-Zaitun Indonesia, itu sebuah gagasan yang ditulis yang untuk landasan. Universitas Az-Zaitun Indonesia, badan pusat pembelajaran hidup bersama. Nah, hidup bersama ini penting. Jangan pakai diembel-embeli apapun hidup bersama itu. Jangan diembeli agama, ideologi, apapun. Lepaskan itu semua, hidup bersama. Hidup bersama itu, nah inilah perlu khuluq, perlu akhlak, perlu morality. Nah, morality itu karena kita tampil dari bumi Indonesia, ambil apa? Moral bangsa Indonesia, apa budaya bangsa Indonesia. Maka kita harus ingat, budaya Indonesia itu lahir tahun 28. Sebelumnya belum budaya Indonesia. Budaya Indonesia lahir tahun 1928 oleh pemuda. Karena pemuda ketika itu, innal fata mayyakul ha anaga. Pemuda ketika itu mengatakan, inilah aku. Walaisal fata mayyakul kana abi. Bukan pemuda kalau hanya membanggakan leluhurnya. Sampai la takun asli wa fasli abadan. Jangan pernah mengatakan aku dari kelompok ini, aku daripada susunan kehidupan sosial ini. Innama aslul fata ma qad hasala. Manusia, pemuda atau bangsa ini dinamakan bangsa karena pencapaiannya. Nah, inilah modal untuk mendagangkan gagasan. Setelah itu disusunlah bangsa seperti apa supaya bisa dinyanyikan. Keluarlah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Keluarlah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Katakan selesai. Masuk kedua, Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Tap, tap, lanjut. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati, dan seterusnya. Itu adalah starting point bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang dimerdekakan kemudian. Andainya ini dijadikan landasan untuk hidup berkepribadian Indonesia, bisa menghantarkan anak bangsa ini menjadi bangsa yang sopan, yang santun, yang berbudi pekerti, yang berakhlak, dan lain-lain. Cuma sayang, belum pede. Bangsa ini belum pede mencari rujukan dari mana-mana. Saking banyaknya rujukan tidak bisa diaplikasikan di tanah air yang suci ini. Apa buktinya? Masih banyak orang yang ingin mati di tanah suci, membayar ratusan juta, meninggalkan tanah suci yang sudah diikrarkan bangsanya sendiri. Nggak usah ditepuki. Nanti lama start lagi menunggu tepuk kan? Jangan ditepuki. Nanti kalau sudah selesai saja. Saudara-saudara, bangsa. Karena bangsa ini harus punya kepribadian bangsa, maka tatkala merdeka, awal yang disampaikan hanya proklamasi. Kami, nama bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang berkenaan dengan pemindahan kekuasaan, pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diatur dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, fleksibel. Namun di kemudian hari, satu hari setelah itu, keluar setelah proklamasi, keluar lagi apa yang dinamakan, kalau di dalam bahasa itu proklamasi dan apa? Yang keluar nanti apa Indonesia yang mau dipakai? Apa Indonesia, seperti apa Indonesia itu yang akan dijalankan? Maka keluarlah preambul tanggal 18. Keluarlah Undang-Undang Dasar 45. Ingin tahu Indonesia, bacalah Fatihahnya, bacalah preambulnya. Inti di dalamnya adalah dasar apa Indonesia ini nanti. Dalam preambul disebutkan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya, mewujudkan suatu keadilan sosial. Mewujudkan, baca preambul, bukan hanya keadilan sosial tapi aktif, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus Indonesia yang mana yang dimerdekakan itu? Kalau kita ingat sejarah, bangsa Indonesia ketika itu mau memerdekakan senusantara. Maka Jepang mengingatkan, kalau kamu masuk ke sana kamu tidak akan merdeka. Ambillah Hindia Belanda. Kalau kamu mau memerdekakan seluruh Nusantara ini, banyak halangannya. Ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika, dan lain-lain. Ambil. Maka yang dimerdekakan adalah dari Merauke sampai ke Sabang. Saya berani merubah
awalnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Logika tidak bisa nerima. Mengapa harus dari barat dulu? Kok tidak dari timur? Nah, efek dari barat sampai ke timur, orang timur mengatakan nggak maju-maju yang timur, barat saja yang maju. Ketika mendengar itu, saya merubah. Ayo kita rubah. Tapi jangan diganti. Maka dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Orang terkejut. Kenapa terkejut? Hanya letak saja. Kamu berangkat dari barat, kami berangkat dari timur. Kenapa begitu? Coba tengok kehidupan sehari-hari, matahari terbit dari mana? Nah, sampai sekarang udah nggak ada yang protes lagi. Minimal di sini. Nggak tahu kalau di Surabaya, mungkin Pak Dahlan protes dulu gitu. Tapi tidak bakal. Karena Pak Dahlan kan Jawa Timur, senang. Tidak Jawa Barat dulu yang dibangun, Jawa Timur gitu. Saudara-saudara, yang begini ini kecintaan, tanda cinta kita pada tanah air. Memahami dasar negara sampai hari ini belum tuntas. Kalau meyakininya sudah, memahaminya belum tuntas. Sampai hari ini ada usaha kerukunan umat beragama apa semua. Padahal dasar negara kita ada wadah ketuhanan yang Maha Esa. Ini wadah agama. Setelah itu diwadahi dalam negara Republik atau tanah air Indonesia ini, baru keluarlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama sudah diwadahi dalam ketuhanan yang Maha Esa, artinya diwadahi dalam roh individu bangsa. Karena agama itu adalah individual. Kalau sudah begitu akan tampil persatuan Indonesia. Akan hancur kalau persatuan Islam. Akan hancur kalau persatuan Kristen dan lain-lain. Bijak dasar negara kita ini persatuan Indonesia. Ada dulu cerita Bung Karno. Tatkala diskusi dengan kiainya Buya Hasan Bangil dulu, tatkala mendirikan Persatuan Islam, beliau mengatakan, Ustaz, disinilah perbedaan kita. Indonesia tidak akan merdeka kalau dasar persatuannya persatuan Islam. Maka saya tidak sepakat itu, tapi saya belajar agama pada Tuan Ustaz. Hebatnya Bung Karno seperti itu. Terjadilah persatuan Indonesia menjadi dasar. Saudara-saudara, khususnya ini yang IAI, jangan sampai persatuan Indonesia ini kamu rubah dengan persatuan Islam. Kamu sudah Islam, tidak usah dipersatukan. Karena innamal mu'minuna ikhwah, bersahabat. Persatuan Indonesia yang harus kita galang. Saya sering duduk dengan kawan-kawan dari baik Kristen maupun Nasrani. Oh, di sini kedekatan antar umat beragama. Ini semestinya sudah tidak ada bahasa itu. Kedekatan kemanusiaan yang ada. Kita sering mendengar, saya dari minoritas. Mestinya tidak ada. Indonesia tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas, adanya persatuan Indonesia. Jadi bilang jangan tepuk tangan. Kalau saudara tepuk tangan saya lupa. Jadi jangan tepuk tangan. Lupa. Tepuk tangan itu melenakan orang kok. Lena, jadi tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Sudah. Persatuan Indonesia. Bagaimana dengan agama? Sudah ada tempatnya. Jangan tertanam. Tamat dari Al-Zaitun,
kemudian nanti menjadi penggerak persatuan ini agama lagi. Bubrah, Indonesia nggak bisa bersatu kalau begitu. Persatuan Indonesia lebih segala-galanya. Karena kita hidup di sini, minha khalaqnakum. Saudara-saudara, inilah gagasan. Maka menerjemahkan dasar negara pun karena belum diterjemahkan berbentuk fikih, kebebasan kita memberikan pandangan-pandangan memaknai dasar negara ini. Inilah namanya ideologi terbuka. Dasar negara ini merupakan ideologi terbuka. Persatuan Indonesia. Sudah sampai di situ dulu. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh, kita membaca prasasti dunia, baik itu milenium keberapa sebelum Masehi, zaman Ibrahim dan Musa, diabadikan prasasti itu dalam Al-Quran. Satu, prasasti Fir'aun. Fir'aun dalam Al-Quran surat berapa itu? Surat 5, surat 28 ayat 4. Inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an. Fir'aun apa itu? Superiority, sehingga bangsanya dipecah menjadi beberapa golongan. Dilanjutkan di situ, yastalifu ta'ifatan minhum, yang satu ditekan, kemudian yudzabihu abna'ahum, jandan-jandannya disikat. Itu periode Fir'aun, dinamakan Fir'aun yang merajalela. Kemudian 1,5 milenium lagi ada prasasti lagi, adanya di Timur Tengah. Orang Timur Tengah dalam prasasti itu disebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Tatkala masyarakat itu mendapat berita melahirlah anak namun perempuan, hitam pekat wajahnya, marah, dibuang. Ini ada prasasti yang antagonis. Zaman Fir'aun, laki-laki dihantam dan umatnya dipecah-pecah. Itulah kejahilian Fir'aun. Tapi namanya ala fil ardi, superiority di dalam bumi. Yang satu lagi zaman jahiliyah. Saudara-saudara, sebelum Nabi Muhammad itu dan tatkala awal Nabi Muhammad, zaman jahiliyah yang menamakan mereka sendiri. Fir'aun terlalu superiority, di sini terlalu jahiliyah. Jadi ada dua prasasti. Tinggal saudara milih yang mana.